Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan lanjutkan kembali dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadl al-Islam, keutamaan Islam, masih dari karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dari materi yang hendaknya dipelajari dari buku-buku yang wajib agar seorang itu punya kedalaman ilmu tentang agama Islam, di mana Islam ini akan ditanyakan di alam kubur. Di antara pertanyaan di alam kubur nanti kan yaitu madinuk, apa agamamu. Jadi kalau dia kenal Islam dengan bentuk pengenalan yang baik, yang mendalam, maka itu insyaallah ta'ala akan bantunya untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur nanti. Dan kita mohon kepada Allah seluruhnya dari yang hadir ya, untuk agar dikuatkan dan dimudahkan agar menjawab pertanyaan di alam kubur dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, ya, dari hal yang telah kita maklumi. Baik. Kita masih dalam pembahasan tafsir Islam di bab yang ketiga ya, dari pembahasan buku ini. Adapun di materi PDF-nya di halaman 16 ya. Kita lihat situ di halaman 16. Ini hadis yang keberapa sekarang? Hadis yang ketiga ya. Baik. Dalil yang keempat ya, dan sekaligus hadis yang ketiga. Masih penjelasan tentang tafsir Islam itu sendiri, penjelasan makna Islam. Yang sudah kita lewati di sesi berikutnya atau di sesi sebelumnya ya, tentang makna Islam itu yang mencakup Islam itu tidak hanya terbatas pada rukun-rukun Islam, tapi dia juga mencakup hal-hal yang wajib dijaga ya, seperti menjaga lisan dan tangan dari mengganggu kaum muslimin. Dan ini diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim, ayat-ayat seputar masalah itu ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang mengganggu, menyakiti orang-orang yang beriman tanpa ada dosa padanya, maka dia telah menyandang suatu kedustaan dan dosa yang sangat besar, yang sangat jelas. Nah, ini isyarat dari Allah agar hal tersebut dijaga. Nah, karena kehormatan seorang muslim dan muslimah itu dijaga ya dalam agama kita. Darah mereka, harta mereka, kehormatan mereka, itu semuanya adalah hal yang diharamkan, dilanggar dalam agama kita. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di khutbah di haji wada ketika itu ya, di haji beliau ya, kata beliau, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Karena sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram. Ya, tidak boleh dilanggar. Sebagaimana terhormatnya hari ini, itu di hari Arafah ya. Ya, di bulan kalian ini, yaitu bulan Dzulhijjah ketika itu, dan di negeri kalian ini yaitu negeri Mekah. Nah,
Mungkin dari hadis dan ayat tadi sudah kita bacakan, dari hal yang mendukung dari tafsir Islam ini. Jadi seorang muslim, kalau dia mengaku seorang muslim, maka dia menjaga lisan dan tangannya dari mengganggu kaum muslimin. Hanya di sini diperhatikan, kemarin diperkecualikan ya, pembahasan masalah dia menjelaskan kebatilan, ya, menjelaskan penyimpangan di tengah manusia. Itu harus dia terangkan, ya, walaupun pahit, ya. Karena kalau tidak diterangkan, maka tidak akan ditahu itu penyimpangan, kesyirikan misalnya kan, itu harus dibahas. Kekafiran, bid'ah, dosa dan maksiat itu harus dibahas. Ya, jangan dalilnya hadis ini al-muslimu man saliman musliman min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang selamat lisan dan tangan dari mengganggu. Ya, muslim yang lain dia menahan dirinya dari menjelaskan apa? Kebatilan-kebatilan, tidak ya? Itu salah paham. Ya, tapi di sisi lain ketika ada penyimpangan, ada kesesatan yang tersebar, itu harus dijelaskan agar kaum muslimin yang lain juga apa? Mereka ketahui dan selamat dari kejelekan tersebut. Dipahami ya? Itu dibenarkan ya. Tapi ingat, yang menjelaskan kesesatan batilnya suatu perkara itu para ulama. Ya, tidak semua orang kadang masuk di situ ya. Dalam membantah orang-orang yang menyimpang, itu tugasnya orang-orang yang berilmu. Ya, adapun kita yang baru belajar, kita tugasnya belajar saja. Dan nanti insya Allah akan sampai juga ke situ kalau seorang dia belajar dengan baik, maka dia akan sampai ke derajat itu insya Allah Taala. Ya, hanya butuh waktu dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Taala ini. Baik. Itu dari pembahasan yang sudah kita bahas ya di hadis yang kedua kemarin ya, tafsir Islam dengan makna seorang muslim itu dia menjaga kewajiban-kewajiban dalam agama. Dia menjaga sunnah-sunnah. Ya. Islam tidak terbatas pada rukun-rukun Islam saja, tapi masuk padanya yang sudah diterangkan. Dia menjaga lisan dan tangannya dari mengganggu kaum muslimin. Baik. Sekarang kita masuk di hadis yang ketiga atau dalil yang keempat dari penjelasan Syekh di sini ya. Baik, kata beliau rahimahullah taala. Lihat di buku panduannya. Wa an Bahas bin Hakim an abihi an jaddihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-Islam. Wa qala an tuslima qalbuka lillah. Di cetakan lain dikatakan an tuslima qalbaka lillah. Ya. Wa an tuwajjiha wajhaka ila Allah. Wa tusalla as-salat al-maktubah wa tuaddi az-zakat al-mafruḍah. Nah, ini penjelasan Islam di sisi yang lain lagi. Ya. Baik. Kata beliau rahimahullah taala an Bahz bin Hakim, dari ayahnya dan dari kakeknya. Baik. Bahz bin Hakim dari salah seorang tabi'in ya. Ya, dia bukan sahabat. Dari tabi'in. Nah, hidup di generasi kedua atau di masa yang kedua ya, di abad yang kedua dari abad Hijriyah ini. Nah, dari ayahnya, itu ayahnya namanya Hakim bin Muawiyah. Hakim bin Muawiyah. Dari kakeknya. Jadi kalau Hakim bin Muawiyah itu tabi'in. Ya, dia adalah apa? Tabi'in. Dari kakeknya, maksudnya kakeknya sini kakeknya Bahz bin Hakim tadi ya, yaitu Muawiyah bin Haidah. Ya, Muawiyah bin Haidah. Nah, kalau Muawiyah bin Haidah ini sahabat. Ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nama lengkapnya kalau kita sebut Bahz bin Hakim ya, bin apa? Muawiyah bin apa? Haidah, begitu ya. Jadi hafal 4 nama tadi itu. Bahz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah. Bahz bin Hakim itu tabi'ut tabi'in. Ya.
Adapun ayahnya Hakim bin Muawiyah itu apa tadi? Tabi'in. Ya, muridnya sahabat kan? Ya. Muawiyah bin Haidah ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini silsilah ya, silsilah cucu meriwayatkan dari ayahnya, ya, dari ayahnya lagi begitu. Nah, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bahas sedikit pembahasan tabi'in ini ya, atau tabi'ut tabi'in, Bahs bin Hakim. Nah, dari nama lengkapnya kayak tadi ya. Kunyanya itu Abu Abdul Malik. Abu Abdul Malik. Bahs bin Hakim bin Muawiyah ya, bin Haidah. Nah, ayahnya Hakim bin Muawiyah, kakeknya Muawiyah bin Haidah. Jelas ya, bisa diikuti. Nah. Baik. Bahs bin Hakim ini dari salah seorang yang tabi'ut tabi'in yang hidup di Basrah. Ya, kalau sekarang itu di Basrah di Irak ya, masih ada ya kota Basrah. Nah, dari negeri Irak. Ya, beliau hidup di sana di sekitaran abad kedua Hijriyah dan wafat di tahun 149 Hijriyah. Wafat di tahun 149 Hijriyah. Jadi sudah masuk di abad kedua ya, abad kedua Hijriyah. Ya, itu dari masa-masa para tabi'in masih hidup di situ ya, dan juga para tabi'ut tabi'in. Nah, baik. Dan sanad hadis ini dari sanad yang hasan, yang dikuatkan ya, diriwayatkan situ oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya, karena kata penulis di situ rawahu Ahmad. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, dan hadis ini disahihkan ya oleh para ulama, di antaranya oleh Imam Daruqutni rahimahullah taala. Dan juga di masa kini ada ulama yang kuatkan, yaitu Syekh Muqbil rahimahullah taala. Nah, Imam Daruqutni itu dikuatkan oleh beliau di kitab Al-Ilzamat. Adapun Syekh Muqbil itu beliau kuatkan di kitab Sahih Al-Musnad. Nah, Sahih Al-Musnad. Baik. Jadi hadisnya insyaallah taala bisa dikuatkan. Dan sanad Bahs bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, ini kata para ulama, di antaranya Yahya bin Ma'in, ini pakar ahli hadis ya di masanya ketika itu. Kata beliau ini sanad yang terpercaya. Jadi kalau sudah dapat nanti sanad riwayat seperti itu dari Bahs bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, itu sanad yang dipercaya, yang diterima ya oleh para ulama. Ya. Tapi dengan syarat sepanjang rawi-rawi yang ada di bawah Bahs bin Hakim itu bisa diterima juga ya, bisa dikuatkan. Ya, karena kan ini masih panjang ke bawah, belum ketemu ya di riwayat Al-Bukhari misalnya kan. Itu masih ada lagi gurunya Al-Bukhari, ada berapa orang begitu baru dapat Bahs bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah tadi ya. Baik. Dan riwayatnya itu banyak diriwayatkan oleh para ahli hadis, dari Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan selainnya. Sini kan dari riwayat Ahmad. Ya, jadi riwayat ini banyak dipakai oleh para ulama ahli hadis. Nah, itu sekilas tentang masalah sanad riwayat ini ya, dari Bahs bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Nah, baik. Dan banyak di sini sahabat-sahabat seperti ini ya. Ini ada pelajaran kadang kalau kita bahas juga di masalah mempelajari ilmu agama ya. Jadi seorang itu kadang dia jaga ilmunya, dia ajarkan anaknya, kalau bisa dia ajarkan sampai ke cucunya begitu. Ini bayangkan ini anak, ayah dan cucu semuanya ahli hadis ya. Ada orang-orang yang berilmu. Nah, dan kadang juga ada sebagian tabi'in itu yang meriwayatkan dari istrinya begitu. Ya, seperti contoh misalnya Urwah bin Zubair. Ya, Urwah ibn Zubair ini menikah dengan sepupunya yaitu Fatimah bintul Mundhir. Ya, menikah dengan sepupunya yaitu Fatimah bintu Al-Mundhir. Ya, Fatimah bintu Al-Mundhir ini murid Aisyah. Ya, murid
Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Urwah ini dia ambil hadis dari siapa? Dari istrinya sendiri, Fatimah. Dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kadang dibahas ya di ilmu-ilmu hadis, rawi-rawi hadis seputar sanad seperti itu. Ada keluarga kadang seluruhnya ahli hadis, begitu ya, ayahnya, anak-anaknya. Itu banyak ya kalau dibahas di buku-buku pembahasan seputar sanad dan riwayat. Ini diantaranya ya, yaitu bahas min Hakim dari ayahnya, dari kakeknya. Baik. Beliau berkata, yaitu Muawiyah bin Haidayah, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, adil Islam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, Islam itu adalah antus lima qalbaka lillah. Di catatan lain dikatakan antus lima qalbuka lillah. Yang pertama dari Islam yaitu engkau islamkan wajahmu hanya untuk Allah. Ya, wa antuwajjiha wajhaka ila Allah. Dan engkau arahkan, ya, engkau menghadapkan wajahmu kepada Allah. Wa tusalla as-salat al-maktubah. Dan engkau salat yang wajib. Kemudian wa tu'diya atau wa tu'addiya az-zakat al-mafruḍah. Dan engkau membayar zakat yang diwajibkan. Baik. Rawahu Ahmad. Hadisnya dari riwayat Imam Ahmad. Baik. Ini penafsiran Islam yang lain lagi ya. Kita bahas dulu sedikit dari faedah pokok hadis ini. Ya. Dan mungkin mana-mana yang sudah berlalu di ayat dan hadis yang telah kita lewati ya di bab ini. Nah, ketika tadi dikatakan Islam itu adalah engkau islamkan wajahmu atau engkau islamkan hatimu hanya untuk Allah, dan engkau hadapkan wajahmu kepada Allah. Ini kata para ulama dari penafsiran makna la ilaha illallah. Dari penafsiran makna la ilaha illallah. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena diterangkan setelahnya ada apa? Engkau salat yang wajib, engkau bayar zakat yang wajib. Itu kan rukun Islam. Ada syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian salat, ya, zakat. Begitu kan? Taib. Jadi kalimat ini wa an tuslima qalbaka lillah wa an tuwajjiha wajhaka ila Allah. Ini kata para ulama kandungan dari mana la ilaha illallah. Ya, kandungan dari mana la ilaha illallah, dan juga sekaligus ada kandungan dari syahadat yang kedua, yaitu Muhammad Rasulullah. Dipahami ya? Karena setelahnya dikatakan di situ diikutkan dengan salat yang wajib dan apa? Membayar zakat yang diwajibkan juga. Baik. Ya. Di situ kita kasih keterangan ya dari penafsiran Islam dengan melakukan amalan yang zahir dan amalan yang batin. Itulah seorang muslim. Jadi seorang muslim itu ada lahir dan batinnya begitu. Ya, bukan hanya lahirnya saja terlihat dia muslim. Oh, dia pakai kopiah misalnya kan? Dia pakai jubah. Ya. Dia salat. Ya. Tapi ada amalan batin yang menyertainya begitu. Dari keimanan, tauhid. Ya. Ini dari hal-hal yang hendaknya disertai dalam hati seorang muslim dan muslimah. Bukan hanya sekadar penampilan saja. Hati-hati ya. Kalau hanya sekadar penampilan, itu banyak yang tertipu nanti. Orang-orang munafikin di masa Nabi itu kan salat juga. Ya, Nabi yang imamnya di depan begitu kan. Mereka di belakang. Ya, salat seperti mana? Salat sebagaimana para sahabat salat. Ya, hanya mereka dikatakan dalam Al-Qur'an. Ya. Ya, dikatakan dalam Al-Qur'an itu, wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Ya. Tidaklah mereka datangi salat kecuali dalam keadaan apa? Malas. Ya. Dipahami ya? Mereka malas. Dikatakan kusala sifat mereka.
Mereka bayar zakat juga, tapi dalam keadaan apa? Kikir. Mereka tidak mau bayar sebenarnya, hanya karena tidak mau ditahu oleh Nabi dan para sahabatnya, mereka bayar saja. Itu ciri dari orang-orang munafikin, menampakkan keislaman secara zahir, tapi tidak ada amalan hatinya yang membenarkan apa? Zahirnya tadi itu. Maka mereka bukan muslim. Mereka bukan apa? Muslim. Karena dikatakan dalam Al-Quran Al-Karim, innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Semua orang-orang munafik itu, kata Allah, di kerak neraka yang paling bawah. Ya, ini tempat mereka di akhirat nanti. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Lebih parah daripada orang-orang kafir. Ya, karena mereka mengenal keislaman, hanya mereka tidak mau mengamalkannya. Ya, tidak ada amalan hati yang mendasari dari keislaman mereka. Dipahami ya? Bahkan mereka menyimpan kebencian kepada kaum muslimin dan agama Islam ini. Ya, dan sampai sekarang jangan dikira mereka tidak ada ya. Ya, di masa kini banyak tokoh-tokoh munafik. Ya, tampaknya Islam, tapi hati mereka menyimpan apa? Kebencian, permusuhan kepada agama Islam. Itu terlihat ya dari ciri-ciri mereka. Dan ya, mungkin nanti akan ada pembahasan juga bagus dibahas ya, agar kita selamat dari sifat-sifat kemunafikan itu. Nah, jadi dari tafsir Islam kita kembali ya sekarang kepada tafsir Islam. Jadi antara makna Islam, seorang muslim itu ya, dia tampak keislamannya secara lahir dan apa? Batin. Lahirnya jelas, dia ucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia salat, ya, dia zakat, itu kan ciri dari keislaman. Tapi ingat ya, Islam bukan itu aja. Ada keimanan kepada Allah kan, iman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, ya, kepada hari akhir, kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya, itu banyak nanti kalau mau dibahas ya dari fikih amalan hati. Ya, ada cinta kepada Allah misalnya kan, ada harapan, mengharap wajah Allah, pahalanya, ada takut akan siksaan Allah. Itu aja tiga ini yang kita sering ulang-ulangnya di dalam salat ya, di surah Al-Fatihah misalnya kan. Itu harus ada dalam ibadah, ada cinta, harapan, dan apa? Rasa takut. Ya, belum lagi kalau kita lihat dari fikih amalan hati yang lain, seperti misalnya apa? Ada ridho, ya, ada kesabaran, ada kesyukuran, ya, ada rindu kepada Allah, berjumpa dengan Allah, ya, banyak ya kalau mau dibahas. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang apa? Munafikin di masa Nabi dan berlanjut sampai di masa kini. Nah, jadi seperti itu ya seorang muslim. Ya, kalimat antuslima qalbaka lillah itu dari mana tauhid ya. Nah, engkau islamkan hatimu hanya untuk Allah. Ya, ini mirip kembali kepada mana Islam yang umum yang sudah kita bahas di ayat yang pertama itu kan. Ya, istislamu lillahi bitauhid. Ya, ada penyerahan diri kepada Allah dengan apa? Dengan tauhid. Itu kan berkaitan dengan hati seorang hamba. Dia islamkan hatinya, dia pasrahkan hatinya, dia serahkan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari Islam yang bermakna apa? Umum. Jadi hadis ini menggabungkan ya antara Islam yang bermakna umum dan Islam yang bermakna apa? Khusus. Dia gabungkan semuanya. Dipahami ya? Jadi kalau Islam yang bermakna umum tadi itu antuslima qalbaka lillah. Ya, engkau islamkan hatimu hanya untuk Allah. Itulah tauhid. Dan itu Islam yang bermakna umum, mencakup seluruh Islam, seluruh nabi dan rasul seperti itu. Ya. Kemudian wa antuwajjiha wajhaka ila Allah. Ya. Dan engkau arahkan wajahmu, hadapkan wajahmu hanya kepada Allah. Ya. Ini berbicara wajah. Wajah itu di mana? Tampak atau tersembunyi? Hah? Tampak kan? Kalau hati tadi apa? Tersembunyi kan? Itu digabungkan di situ. Antara yang tersembunyi hatinya dan apa? Wajahnya begitu. Digabungkan antara lahir dan batinnya begitu. Ya. Dihadapkan wajahnya hanya kepada Allah. Ini juga diantara dari mana tauhid.
Artinya dia beribadah itu hanya kepada Allah. Ya, dia tidak berbuat kesyirikan. Ya, maka dari mana-mana Islam yang bermakna apa? Umum juga. Ya. Kemudian salat, zakat, ini kan pembahasan Islam yang bermakna apa? Khusus. Yang sudah dibahas di hadis yang pertama dari pembahasan bab yang ketiga ini. Dipahamin ya? Baik. Masalah salat sudah kita bahas ya. Salat itu secara bahasa bermakna doa. Ya. Adapun secara istilah, salat itu bermakna bentuk ibadah kepada Allah berupa perkataan ataupun perbuatan yang khusus ya, yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan apa? Dengan salam. Itu kan dari definisi salat sudah kita bahas juga ya. Ada bentuk ibadah kepada Allah. Ya. Bentuknya berupa perkataan ataupun perbuatan yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan apa? Salam. Itu definisi apa? Salat. Dikatakan tadi ya, wa tusalliya salatal maktubah, as-salatal maktubah, salat yang wajib. Salat yang wajib ada berapa semuanya? Hah? Ada 5 kan, saya dimaklumi. Ya. Dari salat yang telah kita maklumi. Ada juga sebagian ulama memasukkan salat yang wajib, tapi dia kewajibannya itu tidak sama dengan kewajiban salat 5 waktu. Seperti misalnya salat gerhana. Ya, salat gerhana itu ada ulama yang berpendapat dia wajib. Ketika melihat apa? Gerhana, maka wajib dia apa? Salat. Demikian pula salat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Itu menurut pendapat sebagian ulama hukumnya apa? Wajib. Ya, walaupun ulama yang lain ada yang berpendapat sunnah ya. Kalau salat 5 waktu itu dari hal yang disepakati oleh para ulama tentang kewajibannya. Kemudian zakat, ya, dikatakan tadi wa tu'diya atau wa tu'addiya az-zakat al-mafruḍah. Dan engkau membayar zakat yang wajib. Zakat sudah kita terangkan juga secara bahasa ya, secara istilah definisi zakat. Ya, dia dari hal yang bermakna yang bertambah, ya, yang berkembang. Itu dari makna zakat. Dan juga kadang dia bermakna hal yang suci. Ya. Itu dari mana-mana apa? Zakat. Adapun secara istilah zakat itu dari bentuk peribadahan kepada Allah dengan mengeluarkan harta yang khusus. Ya. Jadi bentuk ibadah dengan mengeluarkan apa? Harta yang khusus. Ya. Tidak semua harta ya, tapi ada harta yang khusus yang dikeluarkan. Ya. Nah, pada waktu yang khusus. Pada waktu yang khusus. Nah, kemudian kepada orang-orang yang dikhususkan juga. Ya, diserahkan dia kepada orang-orang yang apa? Yang khusus. Itu kan definisi apa? Zakat. Bentuk ibadah ya, dengan bentuk pengeluaran apa? Harta yang khusus. Nah, pada waktu yang khusus kepada orang-orang yang apa? Yang khusus. Ya, zakat yang diwajibkan itu kan ada berapa jenis? Siapa yang tahu? Ada 4 ya misalnya kan. Yang pertama kan zakat harta. Ya. Harta ini kan masuk padanya emas, perak, semua zakat harta tadi ya. Tapi yang pertama itu emas dan perak begitu ya. Emas dan perak. Masuk dalamnya apa? Uang begitu ya. Itu dibahas ya rinciannya di masalah zakat. Kemudian zakat yang wajib juga ada zakat pertanian. Dari tumbuh-tumbuhan kan, yang bisa disimpan dan bisa ditakar, kayak padi misalnya kan, itu ada zakatnya nanti. Ya, dikeluarkan ketika apa? Dipanen. Kemudian yang ketiga ada namanya zakat hewan. Ya, ini mencakup 3 jenis hewan. Ada semua hewan ada zakatnya ya. Seperti apa? Unta. Yang kedua apa? Sapi. Yang ketiga kambing. Sapi masuk ke bawah di situ ya. Kambing masuk domba atau yang semisalnya. Itu zakat yang ketiga. Ya. Zakat emas, perak, uang masuk di situ, pertanian dan peternakan atau hewan tadi ya. Kemudian yang keempat ada namanya zakat perniagaan. Ya, zakat perniagaan. Baik. Ini juga dari zakat yang diwajibkan. Nah, zakat yang diwajibkan. Itu rinciannya dibahas di fikih ya, di masalah fikih. Ya, adapun yang menambah zakat yang kelima sekarang seperti zakat profesi,
Itu dari zakat yang tidak ada tuntunan dalam agama kita ya. Hanya hal yang dibuat-buat saja oleh sebagian kaum muslimin, dan dia tidak ada dasar dalil dalam masalah itu. Ya. Dan ada zakat profesi. Ya, zakat dari hal yang tidak disyariatkan. Baik. Itu diantara dari makna ringkas dari watu'diyah atau watu'addiyah az-zakat al-mafruḍah. Engkau membayar zakat yang diwajibkan. Ya. Hadis ini mirip dengan hadis, saya bawakan hadis yang mirip dengan ini ya, supaya lebih kita lihat penafsiran hadis ini. Ya, hadis ini mirip dengan hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya. Perhatikan kisah Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal itu kan ke negeri Yaman. Ya. Apa pesan Nabi ketika itu? Kata Nabi, innaka sata'ati qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan datangi kaum dari ahlil kitab, Yahudi dan Nasara. Ya. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hendaknya awal yang kau dakwakan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Baru setelah itu, kata Nabi, fa in ata'uka lidzalik, ya, fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim ya 5 salawatin fil yaumi wal laila. Jika mereka taati kamu pada perkara itu, sehingga mereka masuk Islam ya, bersyahadat, ya, maka ajari mereka bahwasanya Allah wajibkan kepada mereka apa? Salat 5 waktu dalam sehari semalam. Ya, terus diajarkan lagi setelah itu. Fa in ata'uka lidzalik, ya, fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim shadaqat. Ya. Kalau mereka taati kamu pada masalah salat, mereka sudah salat 5 waktu, maka ajari lagi mereka bahwasanya Allah wajibkan kepada mereka zakat. Ya. Zakat ya. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang-orang fakir mereka. Ini hadis mirip dengan ini. Ya. Hanya tadi lafaznya beda ya di awalnya. Tapi tadi kan sudah diterangkan oleh para ulama. Ya. Awal atau makna hadis ini, engkau islamkan wajahmu, islamkan hatimu hanya untuk Allah, dan engkau hadapkan wajahmu hanya kepada Allah. Ini dari makna kandungan syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Karena setelahnya sama. Ya, ada salat dan ada zakat. Jelas ini ya? Baik. Jadi dari mana ringkas hadis ya? Dan tadi sudah diterangkan faedah pokok hadis, penjelasan dari tafsir Islam. Islam ini bermakna apa? Ya, menggabungkan antara Islam yang zahir dan Islam yang batin. Menggabungkan antara Islam yang umum dan Islam yang apa? Yang khusus. Nah, ini hadis menggabungkan semuanya. Ya, dari pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas di 3 dalil sebelumnya. Baik. Ya, mungkin segera itu dulu ya. Ini waktunya sudah masuk ya. Kalau saya mau teruskan masih ada sebenarnya materinya ini, tapi waktunya tidak cukup. Ya. Tapi segera itu dulu ya dari akhir majelis kita pada malam hari. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang kurang jelas, silakan. Semoga ada manfaatnya dari apa yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Ya, nanti besok atau kapan, nanti lusa kita sambung lagi hadisnya ya. Ada penjelasan faedah-faedah tambahan di hadis yang telah kita bacakan tadi itu insyaallah taala. Dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.